Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7. Coba anak-anak bayangkan, kalian dikasih misalnya nih uang jajan 20.000. Mungkin ada yang langsung habis buat jajan, atau ada juga yang mungkin dipakai untuk beli pulsa data. Ada juga mungkin yang ditabung untuk beli sepatu sekolah misalnya. Nah, keputusan itu terjadi karena kita punya yang namanya kebutuhan. Nah, hari ini kita akan bahas atau kita akan mempelajari apa sih sebenarnya kebutuhan itu. Bagaimana cara manusia memenuhinya dan kenapa ekonomi selalu ada di sekitar kita. Jadi, anak-anakku, pelajaran ini tidak jauh-jauh dari hidup kalian sendiri. Ya, karena sistem saya mengajar adalah kontekstual, kemudian saya mengajarnya itu sesuai saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari supaya anak-anakku itu harapannya anak-anakku bisa lebih paham, lebih mudah memahami insyaallah. Baik, selanjutnya nah ini. Ayo kita diskusi. Apa itu kebutuhan? Apa itu kegiatan ekonomi? Dan apa itu alat pemuas kebutuhan? Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan kita belajar hari ini sederhana tapi penting, yaitu anak-anakku bisa menjelaskan apa itu kebutuhan, bisa membedakan jenis-jenis kebutuhan, tahu apa saja alat pemuas kebutuhan itu, dan bisa menghubungkan dengan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar anak-anakku semua. Kalau anak-anakku paham ini, kalian tidak akan gampang kehabisan uang jajan di tanggal tua lagi, karena bisa lebih bijak memilih mana kebutuhan utama dan yang mana hanya sekedar keinginan. Nah, yang pertama anak-anakku harus ketahui yaitu apa itu kebutuhan. Ini penting sekali untuk anak-anakku ketahui. Karena terkadang kita atau anak-anakku itu belum bisa membedakan yang mana kebutuhan, yang mana itu keinginan. Nah, sekarang anak-anakku kita jelaskan dulu. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Dapat berupa tempat, orang, atau semua benda dan yang dibendakan. Nah, kalau saya bilangnya seperti ini, kebutuhan itu merupakan sesuatu yang harus dipenuhi supaya kita bisa hidup dengan layak. Contoh gampangnya misalnya makan, minum, rumah, pakaian. Nah, tentu tanpa itu kita susah untuk bertahan hidup. Betul tidak? Kalau anak-anakku tidak makan, kalian akan terganggu tidak? Tentu akan terganggu. Atau kalian makan tapi bukan makanan yang sehat. Tentu akan mengganggu kesehatan kalian juga kan. Akan mengganggu juga kehidupan kalian. Nah, kemudian kalau kalian tidak minum satu hari saja, itu pasti akan terasa itu perbedaannya dengan kalau kalian minum. Nah, itulah kebutuhan. Jadi kebutuhan itu sesuatu yang wajib untuk dipenuhi dan memang harus untuk dipenuhi supaya kita itu bisa hidup dengan layak, supaya kehidupan kita tidak terganggu. Nah, hati-hati, kadang kita suka bingung nih, kebutuhan membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Misalnya, makan itu kebutuhan, tapi beli ayam geprek level 10 tiap hari itu adalah keinginan. Jadi jangan sampai anak-anak berpikir seperti ini, oh makan itu kebutuhan. Jadi ya sudah saya mau beli ayam geprek nih level 10 misalnya setiap hari. Nah tidak, kalau kalian membeli ayam geprek walaupun itu untuk kebutuhan makan, itu membeli ayam gepreknya itu setiap hari itu bukan merupakan kebutuhan tapi keinginan. Nah, minum itu kebutuhan. Tapi kalian beli minuman boba misalnya setiap hari. Nah, itu lain lagi kebutuhan, itu adalah keinginan ya.
Jadi harus anak-anakku bedakan yang mana minum misalnya ini kebutuhan. Tapi kalau kalian minuman boba setiap sore itu bukan kebutuhan namanya, itu sudah masuk ke dalam keinginan. Jadi kebutuhan adalah yang benar-benar penting untuk hidup kita, sementara keinginan itu adalah tambahan saja. Bisa dipenuhi, bisa juga ditunda. Selanjutnya kita masuk ke jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan dibagi lagi. Ada tingkat kepentingannya, berdasarkan tingkat kepentingannya. Itu dibagi lagi. Berdasarkan tingkat kepentingan, kebutuhan dibagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer itu contohnya adalah sandang, pangan, dan papan. Nah, contohnya apa? Baju, makanan, misalnya nasi, kemudian rumah, tempat atau tempat tinggal. Kemudian untuk kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok itu sudah kita penuhi terlebih dahulu. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah tambahan untuk membuat kita lebih nyaman. Contohnya apa? HP. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Nah, ini kalau kebutuhan tersier lebih ke kebutuhan untuk gaya hidup. Misalnya mobil mewah dan perhiasan. Selanjutnya jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan waktu dibagi lagi menjadi kebutuhan sekarang, masa depan, mendesak, dan sepanjang masa. Kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang itu misalnya makan. Nah, ada nih yang bisa ditunda, misalnya menabung untuk beli sepatu sekolah atau tas sekolah atau mungkin baju sekolah. Kemudian ada yang kebutuhan mendesak. Nah, ini biasanya kan misalnya sakit itu kan tidak ada yang tahu, tiba-tiba datang aja. Nah, sakit itu membutuhkan juga obat kan. Nah, makanya anak-anakku juga karena ada yang namanya kebutuhan mendesak atau darurat, nah anak-anakku harus punya yang namanya tabungan supaya tidak bingung. Kalau misalnya ada ketika kebutuhan mendesak itu datang, anak-anakku tidak bingung mencari pinjaman karena sudah punya pegangan sendiri, punya tabungan sendiri. Dan kebutuhan sepanjang masa atau sepanjang hidup. Apa itu? Misalnya pendidikan dan ibadah. Selanjutnya anak-anakku kita masuk ke jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya. Nah, untuk kebutuhan berdasarkan sifat ada dibagi lagi menjadi 2. Ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Untuk kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan tubuh. Nah, contohnya tubuh butuh apa? Makan. Nah, makanan sehat, butuh minum. Ya, minumannya tentunya minuman-minuman sehat. Kemudian butuh yang namanya tidur yang cukup. Dan yang kedua yaitu kebutuhan berdasarkan rohani. Nah, itu rohani kita, roh kita yang membutuhkan. Apa yang kita butuhkan? Misalnya nih ibadah. Contohnya itu ibadah, hiburan, ya kasih sayang juga masuk di sini kan. Kalau kalian kekurangan kasih sayang, memang kalian akan bahagia? Tentu tidak, bukan? Nah itu, jadi contoh yang untuk berdasarkan sifat, yang khususnya untuk rohani sendiri, contohnya adalah ibadah, hiburan, kasih sayang, dan belajar. Nah itu jangan sampai anak-anak lupa. Kalian, kebutuhan rohani kalian juga butuh yang namanya belajar. Selanjutnya, kita masuk ke jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya. Subjek pemenuhan kebutuhannya. Jadi, dibagi lagi menjadi 2 nih. Ada individu, ada kelompok. Individu tentu yang berhubungan dengan kalian seorang atau pribadi kalian sendiri. Nah, contohnya apa? Ya kalian butuh makan untuk diri kalian sendiri, butuh beli buku sekolah, butuh beli kebutuhan lah untuk belajar atau sekolah kalian. Nah, untuk kelompok sendiri,
Nah, ini bisa misalnya nih kebutuhan kelas. Nah, kalian karena tergabung dalam satu kelas tentu ada yang namanya kebutuhan secara kelompok, membutuhkan kelasnya yang nyaman, estetik, yang menyenangkan. Nah, itu. Kalau untuk di masyarakat sendiri, kebutuhan kelompok ini ya contohnya misalnya membangun jalan desa, membuat masjid. Jadi seperti itu nak ya. Kalau dipikir-pikir kebutuhan kita itu tidak pernah habis ya. Tapi kemampuan kita untuk memenuhinya yang terbatas. Nah, maka dari sinilah anak-anakku harus belajar pintar-pintar untuk mengatur. Pintar-pintar atau bijaklah dalam mengatur kebutuhan kalian. Selanjutnya kita masuk ke alat pemuas kebutuhan. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan, manusia butuh namanya alat. Butuh yang namanya alat pemuas kebutuhan. Apa itu? Barang dan jasa. Nah, baik. Dibagi lagi nih alat pemuas kebutuhan bagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama berdasarkan cara memperolehnya. Dibagi menjadi barang bebas, barang ekonomis, dan barang ilit. Untuk barang bebas sendiri bisa kita sebut sebagai barang yang gratis ya. Bebas, pokoknya gratis, tidak ada aturan apapun yang mengikat. Nah, barang bebas itu contohnya apa? Ayo, udara. Nah itu, kalian gratis kan untuk udara itu sendiri. Tidak perlu bayar karena itu milik Tuhan. Selanjutnya ada barang ekonomis. Nah, ini barang yang harus dibeli. Nah, disebut sebagai barang yang ekonomis. Misalnya sepatu dan lain-lain lah HP. Kemudian barang ilit. Barang ilit adalah barang yang apa namanya? Yang berbahaya kalau dipakai. Nah, misalnya apa? Narkoba. Nah, itu. Kemudian ada berdasarkan hubungannya nih, alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Nah, dibagi menjadi tiga, ada dibagi menjadi dua, maaf. Barang substitusi dan barang komplementer. Untuk barang substitusi sendiri, sesuai dengan namanya, substitusi, artinya itu adalah barang pengganti. Misalnya beras. Kalau beras tidak ada, itu bisa diganti dengan singkong atau mungkin bisa diganti dengan sagu. Kemudian untuk barang komplementer sendiri, artinya adalah barang yang harus saling melengkapi. Contohnya apa? Motor. Apa yang melengkapi motor? Bensin. Karena kenapa? Kalau motor tanpa bensin itu tidak bisa jalan. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya mau bercanda nih, kalau saya sendiri untuk barang komplementer saya sendiri adalah suami saya sendiri. Tanpa suami saya, hidup saya terasa tidak lengkap. Nah, selanjutnya untuk alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Nah, ini dibagi menjadi barang produksi, barang konsumsi. Untuk barang produksi sendiri yaitu penjelasannya ya, saya jelaskan, yaitu untuk menghasilkan barang lain. Nah, contohnya apa? Barang produksi, mesin atau lahan. Mesin dipakai untuk memproduksi, lahan juga dipakai untuk memproduksi. Produksi lahan ya berbeda ya dengan mesin. Kalau mesin itu kan misalnya nih produksi makanan cepat saji, kalau lahan sendiri ya bisa dipergunakan untuk bercocok tanam. Kemudian untuk barang konsumsi. Nah, barang yang kita konsumsi atau langsung dipakai. Nah, contohnya apa? Roti atau jajanan-jajanan lainnya lah. Selanjutnya, berdasarkan proses pembuatannya. Untuk berdasarkan proses pembuatannya, nah, ada tentu dimulai dari barang mentah, kemudian dari barang mentah menjadi barang setengah jadi, dari barang setengah jadi kemudian diolah lagi menjadi barang jadi. Dan barang jadi inilah yang kita konsumsi atau kita pakai. Nah, di samping di slide itu ada contoh untuk proses pembuatan. Nah, itu ada kapas.
kapas kemudian diolah, beberapa kali diolah melalui proses pengolahan hingga bisa menjadi kain dan bisa menjadi pakaian yang bisa kita pakai. Baik anak-anakku semua, sekarang kita masuk ke kegiatan ekonomi. Nah, kalau manusia punya kebutuhan, otomatis ada yang harus dilakukan untuk memenuhinya, atau ada yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri. Nah, inilah yang disebut sebagai kegiatan ekonomi. Nah, ini anak-anakku. Jadi kegiatan ekonomi diartikan sebagai setiap aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi. Jadi, saya ulangi kembali, kalau manusia itu punya kebutuhan, tentu dia harus melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya, itulah yang disebut sebagai kegiatan ekonomi. Nah, untuk kegiatan ekonomi sendiri itu dibagi menjadi 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi sendiri adalah membuat barang atau jasa. Contohnya misalnya nih, kalau pakai mesin yaitu pabrik, mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Tapi kalau untuk kita kaitkan dengan misalnya petani, nah itu contohnya misalnya ya petani yang menanam padi. Dia kan juga memproduksi karena dia akan menghasilkan yang namanya padi. Kemudian untuk distribusi sendiri itu adalah proses menyalurkan barang atau jasa. Misalnya anak-anakku nih, mungkin ada yang saya lihat kemarin itu kalau tidak salah ada yang saya lihat menjual nih, jualan online. Nah, itu. Kalau kalian menyalurkan atau menjual barang kalian secara online, kalian mengirim barang yang kalian jual ke pembeli, itu yang namanya distribusi. Nah, jadi distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Dan untuk kegiatan distribusi sendiri atau yang melakukan kegiatan distribusi sendiri itu disebut sebagai distributor. Pasti anak-anakku sering dengar ini. Nah, untuk produksi sendiri, maaf. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsumsi. Baik, untuk konsumsi yaitu adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Kalian yang mengkonsumsi makanan itu disebut sebagai kalian yang menghabiskan atau memakan makanan yang dihasilkan, itu disebut sebagai konsumsi. Nah, karena kalian mengkonsumsi, kalian disebut sebagai konsumen. Jadi seperti itu. Jadi anak-anakku, kegiatan ekonomi itu bukan teori yang jauh dari kehidupan kita. Setiap kali kalian makan nasi, memakai sepatu atau jajan, sebenarnya kalian sudah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Baik, selanjutnya supaya mungkin lebih paham lagi. Contoh yang ada di sekitar. Kalau anak-anakku perhatikan, ekonomi itu ada di mana-mana. Ketika ibu kalian memasak nasi di rumah dan kalian memakannya, begini dulu. Ketika ibu kalian memasak nasi itu disebut sebagai produksi. Dan ketika kalian memakan nasi itu, kalian bertindak sebagai konsumen karena kalian mengkonsumsi. Nah, karena kalian memakan nasi yang sudah dimasak oleh ibu kalian. Nah, contoh kedua misalnya nih, ayah kalian nih yang bercocok tanam. Mungkin ada yang orang tuanya di sini yang sebagai petani. Ketika ayah kalian bercocok tanam, misalnya menanam padi, menanam jagung. Nah, itu sebenarnya ayah kalian sedang melakukan kegiatan produksi karena dia berusaha untuk menghasilkan barang. Nah, barang yang akan dikonsumsi oleh orang banyak. Nah, contoh lagi nih, ketika kalian melihat penjual yang ada di warung-warung menjual makanannya, menjual yang ada yang mereka jual lah barang-barang dagangan mereka. Nah, itu yang namanya distribusi. Ketika mereka mengantarkan
makanan kah atau produk jualan mereka lainnya. Nah, itu disebut sebagai distribusi. Atau kalian yang belanja pakaian di toko. Nah, itu juga merupakan kegiatan ekonomi karena kalian bertindak sebagai konsumen. Kalian membeli pakaian yang sudah diproduksi dan sudah juga didistribusikan oleh penjualnya. Nah, kalau ekonomi ini berhenti, tentu hidup juga akan berhenti. Nah, jadi jangan anggap remeh ya kegiatan ekonomi ini. Nah, karena itulah yang membuat kita bisa bertahan hidup setiap harinya. Jadi anak-anakku, saya harap setelah belajar pembelajaran pada hari ini kalian sudah tahu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, mana alat pemuas kebutuhan, dan apa juga itu kegiatan ekonomi. Selanjutnya, nah, jadi sekarang waktunya latihan. Ayo anak-anakku, mari kita membedakan yang mana kebutuhan primer, yang mana kebutuhan sekunder dan tersier. Nah, coba juga sebutkan contoh ini. Yang kedua, contoh alat pemuas kebutuhan yang ada di sekitar kalian. Dan tentukan yang mana termasuk barang bebas, yang mana termasuk barang ekonomis, substitusi atau komplementer. Nah, dari sini kalian akan sadar. Maksud saya begini, harapannya setelah kalian belajar, kemudian kalian mengerjakan uji pemahaman ini, kalian akan menimbulkan rasa sadarnya gitu lah. Kalian akan sadar ternyata setiap keputusan kecil sehari-hari, mau jajan, mau menabung, atau membantu orang tua, semuanya itu bisa dijelaskan dengan ilmu ekonomi. Baik, anak-anakku semua, hari ini pembelajaran kita sudah sampai sini dan anak-anakku sudah banyak belajar mengenai kebutuhan manusia yang tidak terbatas, kemudian alat pemuas kebutuhan juga ada bermacam-macam dan kegiatan ekonomi juga ternyata selalu ada di sekitar kita. Tapi kalian mungkin atau anak-anakku mungkin tidak paham, oh ternyata itu ya yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, tapi harapannya setelah belajar ini kalian sudah mengetahui. Ketika kalian lihat penjual, mungkin kalian sudah, oh inilah kegiatan ekonomi. Nah, kalau kalian bisa paham ini, harapannya kalian akan lebih bijak mengambil keputusan dalam hidup. Nah, juga pemahamannya juga lebih bertambah. Dan ingat, orang yang bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dia akan lebih mudah sukses ke depannya. Baik, anak-anakku semua, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.